Bab 160. Papa muda itu berlari kecil mengelilingi rumah hingga tubuhnya basah oleh keringat. Hanya 30 menit lari pagi, Gaza meselonjorkan kakinya di samping Sanum yang tengah duduk juga. Sanum menciumi wajah Nafesa dengan penuh sayang. "Itu anak aku, Bay?" tanya Gaza random. Rasanya dia masih tidak percaya kini memiliki anak dari Sanum. Dia meraih botol minuman di dekatnya dan meneguknya hingga kandas. Sanum memperhatikan jakun Gaza yang naik turun. "Anak siapa lagi, Mas?" Gaza menutup lagi minumannya dan terkekeh. Dia ingin mencium Nafesa, tapi karena berkeringat dia urungkan. Memperhatikan saja bagi kecil yang tidak dibedong itu di pelukan Sanum. Gaza memainkan tangan mungil Nafesa. Sangat kecil, lalu dia kecup. Nafesa tersenyum menatap papanya. Matanya mengerjap-ngerjap. "Mas Gaza masuk kuliah pagi kan?" "Iya sayang. Sebenarnya dia malas ke kampus. Tapi mana bisa Gaza bolos-bolosan seperti waktu SMA. Dia sudah punya keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Dia juga harus serius untuk menjadi penerus perusahaan." "Uma papa!" Teriakan itu mengalihkan perhatian keduanya. Il melambai-lambai di depan pagar rumah. Sanum tersenyum memperhatikan Il yang memakai baju olahraga kecilnya. Bersama Bumi di sisinya. 42. "Il, nanti ya main, mandi dulu ya nak." Bumi mengajak Il untuk pulang ke rumah, tapi anak kecil itu menolak. "Pak Catpam, Il mau main sama Nafeka." Dia menggoyangkan gerbang tinggi itu. Satpam rumah langsung membukakan. "Tinggal sini aja bang," ujar Gaza kala Il berlari masuk dan duduk di dekat Nafesa. Dia melambai pada Vesa. "Adek Veka, selamat pagi. Gak repotin kalian." Bumi merasa tidak enak pagi-pagi anaknya sudah bertandang. Dia melirik waktu yang menunjukkan pukul 6:30. Bumi harus bersiap ke kantor. "Gak apa-apa Kak Bumi. Biar Il main sebentar di sini." Bumi menimbang sejenak lalu mengangguk. "Il." Atensi anak kecil itu teralih. "Bentar ya mainnya. Abis ini mandi dan sarapan dulu, adek bisa bobo Il pulang ya nak." "Iya Abi," angguknya patuh. Bumi tersenyum, dia mengacak puncak kepala putranya lalu menatap Sanum dan Gaza. "Saya tinggal dulu." Mereka mengangguk. Seperginya Bumi, Zil meluruskan kakinya meniru Gaza. "Papa Gaza abis olah gaga." "Iya Il. Il olahraga juga sama papa." Dia mengelus lembut puncak kepala Il. Anak kecil itu mengangguk semangat. "Il ajin kan pa. Il lari-lari pagi cama Abi. Il keringatan. Il cehat." Il menunjuk jidatnya yang emang sedikit berkeringat. "Wah abang Lel pinter banget," puji Sanum, dia mengecup pipi embul Zil. "Wangi lagi. Il lum mandi Uma. Ndak boleh cium dulu." "Begitu." Sanum tertawa kecil. Il kecil mengangguk. Dia mengulurkan tangan menggenggam tangan Nafesa. Entah apa yang dipikirkan anak kecil itu, dia menatap Nafesa terus. Begitu Nafesa menatapnya Zil tersenyum manis. "Zil pedekat Nafesa sejak bayi-bayi," Gaza tertawa. "Dia gak ngerti mas. Zil senang aja punya adek." Sanum tersenyum. Memperhatikan keduanya, jika langit melahirkan entah Zil masih bersemangat menemui Nafesa karena sudah punya adik lagi. Karena Gaza harus siap-siap, mereka masuk ke dalam rumah. Zil senantiasa mengikuti. "Il main sama adek dulu ya. Uma bantu papa siap-siap dulu." Sanum mengusap lembut rambut lebat Il, menatap anak yang duduk di sisi Vesa. Vesa berbaring di atas kasur, dua kakinya naik bergerak-gerak. Mata Vesa tertuju pada Il yang kini mengusap lembut pipinya. "Iya Uma." Sanum beranjak ke walk-in closet. Gaza tadi sedang mandi,
dia segera menyiapkan baju untuk kuliah cowok itu pagi ini. Pintu kamar mandi terbuka kemudian, memperlihatkan Gaza yang hanya memakai handuk putih yang melilit di pinggangnya. Perut sobeknya terpampang nyata. 43. Melihat Sanum yang kini masih sibuk di walk-in closet, Gaza mendekat dan memeluk dari belakang. Dia lingkarkan tangannya di depan perut Sanum, lalu menunduk sedikit untuk mengecup pipi sang istri. Sanum menoleh dengan wajah merona. Aroma wangi sabun dan sampo yang Gaza pakai menguar ke indera penciumannya. Bajunya di atas meja walk-in, Mas. Gaza melirik pakaiannya di sana. Tapi dia masih ingin memeluk Sanum. Dia mengecup leher Jengjang. Sanum. Mas pulang jam berapa nanti? Ada 2 mata kuliah sayang. Nanti mau mampir juga ke kantor. Mas makan siang di luar. Sepertinya sama Pak Fian. Sanum mengangguk mengerti. Dia kemudian berbalik badan sehingga Gaza merenggangkan pelukan. Tangannya dia lingkarkan mengalung di leher Gaza. Sanum tersenyum. Karena walk-in closet di ruangan lain di dalam kamar, di sana hanya ada mereka berdua. Gaza menempelkan dahi mereka. Tatapannya menatap dalam manik mata bening sang istri. Sanum makin cantik pasca melahirkan. Mau nitip sesuatu? Gak ada, Mas. Kamu semangat ya kuliahnya? Iya sayang. Mas di kantor sampai sore. Sampai jam 5 mungkin. Mau ikut ke kantor? Ngapain, Mas? Biar aku gak terlalu lama nabung rindu. Sanum tertawa kecil. Yang ada suami Sanum ini gak akan fokus kerja, ayo siap-siap dulu. Mas bisa telat. Sanum melepaskan pelukannya. Gaza tidak rela tapi jarum jam yang terus bergerak tidak bisa membuatnya bersantai-santai. Dia lekas mengganti baju sedang Sanum sudah kembali ke kamar. Lel, Uma ke meja makan sebentar ya nak. Ciap Uma. Il mengacungkan jempolnya. Sanum mengambil tas kuliah Gaza, mengambil jaket dan kunci motornya. Dia membawanya keluar kamar dan beranjak ke meja makan. Bu Rati sedang menyiapkan sarapan. Sanum bantu buat minum Gaza sekalian. Beberapa menit berselang, Gaza sudah rapi dengan pakaiannya. Cowok itu keluar dengan mendekap Nafesa, di sisinya Il mengikuti. Il sarapan sama Uma ya? Boleh Uma. Mata anak kecil itu mengerjap. Boleh sayang, sini Il duduk sebelah papa. Sanum menunjuk kursi di dekatnya. Il berlari semangat dan naik. 44. Dengan hati-hati. Gaza masih berdiri, menimang Nafesa dan menciumi pipinya. Menghabiskan waktu mereka sebelum harus sibuk di luar hingga sore. Atensi Gaza teralih pada Sanum yang kini mengambilkan nasi untuknya lalu untuk Il. Segaris senyum terbit. Apa ini gambaran mereka punya 2 anak? Mas ayo sini. Gaza mengangguk. Dia lekas duduk, sedang Nafesa mereka serahkan dulu ke salah satu pelayan rumah untuk menjaga sebentar. Seperti biasa Gaza hanya sarapan roti. Sanum sarapan nasi goreng pagi ini bersama Il. Anak kecil itu makan dengan lahap. Setelah sarapan, Gaza memakai jaketnya dan tas. Dia mengambil lagi Nafesa, mengendong dan melangkah keluar. Sanum menyusul kemudian. Oh apa pergi dulu. Gaza mengusap pipi Nafesa. Dia cium lagi kemudian mencium punggung tangan putri mungilnya. Setelah puas baru dia berikan pada Sanum. Mas hati-hati ya bawa motornya. Ya Gaza akan pakai motor kalau pergi kuliah. Dia mengambil tangan Gaza dan mengecupnya, lalu Gaza mencium keningnya lama. Gaza menatap dalam, dia mengusap lembut puncak kepala Sanum. Kamu ada acara keluar Bay? Enggak Mas. Sejak lahiran Sanum banyak di rumah mengurus Nafesa. Nanti sore kita keluar ya. Benar Mas.
Mata Sanum berbinar senang. Ya sayang. Abis aku pulang Siap komandan. Gaza tersenyum. Dia menurunkan tangannya. Aku pamit, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa kerja ya. Gaza berjongkok di depan anak kecil yang kini berdiri dekat Sanum. Menyalin tangan Gaza dan mengangguk. Dadah papa. Dadah. Kemudian Gaza naik ke atas motor besarnya. Memacu kendaraan roda 2 itu meninggalkan kawasan rumah. Panggilan tersebut mengalihkan atensi mereka. Bumi tampak bersiap kerja juga, ada langit di sebelahnya. Abi. Berlari semangat ke depan rumahnya. Sanum memperhatikan yang kini berjongkok dan merentang tangan, membawa ke dalam pelukannya. Abi pergi ya sayang. Bumi dan langit mencium pipi Sanum tersenyum memperhatikan mereka, keluarga yang hangat, dan dia juga bersyukur dia juga punya Gaza dan 45. Sanum jadi tak sabar melihat Vesa sudah bisa berlarian juga. Dia menunduk menatap putrinya, sudah waktunya menyusui dan menidurkannya. Ikut Abi. Enggak Zil. Zil temenin Uma, kan di pelut Uma ada Dede Bumi menyentuh perut langit yang sudah membesar. Iya temanin Uma di rumah ya. Uma kan dada temannya, bujuk langit. Kornea hitam Zil menatap perut langit, dia mengangguk. Papa bawain main. Nanti papa bawa. Jaga Uma ya nak. Iya Abi. Bumi tersenyum. Dia kemudian turunkan mengecup pipi putranya sebelum menurunkan. Bumi menatap langit dan mencium wajahnya sebelum mencium perutnya. Setelahnya Bumi naik ke atas mobil, mengklakson hingga mobil itu kini melaju pergi. Langit mengandeng untuk ke depan sesaat. Halo Nafesa sayang, sapa langit, dia mencium pipi Vesa dengan gemas. Mau dibobokin Fa? Iya kak. Sanum tersenyum. Adek Vesa mau bobo. Pulang mandi sama Uma ya. Langit menatap putranya. Iya Uma. Makasih ya Fa, maaf anak aku pagi-pagi udah gangguin adeknya. Gak apa-apa kak. Sanum mah senang ada dia kagak abang yang jaga adeknya. Sanum mengusap lembut puncak kepala Langit tersenyum, dia memberikan anggukan. Setelah itu pamit kembali ke rumah, Sanum juga masuk ke dalam. Ayo sayangnya Uma, kita bobo pagi. 46. Selin menatap layar laptopnya, sejak selesai kompre dia kini aktif memasukkan lamaran kerja. Di tengah aktivitasnya tersebut, pintu kamarnya diketuk. Atensinya teralih pada pintu putih yang tertutup itu, Selin lekas beranjak dan membuka pintu. Memperlihatkan mamanya. Selin. Kenapa ma? Turun dulu, ada tamu, katanya teman kamu. Keningnya mengernyit. Tamu. Sanum ma. Bukan, dia laki-laki dan bawa keluarga. Mama curiga dia kesini mau minta kamu. Selin membeku beberapa saat. Apa itu Galan atau orang lain? Beberapa hari lalu Galan selesai ujian komprehensif. Kedua sudut bibir Selin naik, pipinya bersemu. Selin siap-siap dulu ma. Jangan lama ya. Mama buatkan minum dulu. Selin mengangguk. Dia kembali masuk dan berganti pakaian. Sesaat kemudian ada pesan masuk ke WhatsApp. Ia sambar ponselnya dan melihat pengirim. Benar saja itu Galan. Cowok itu mengirim foto tangannya, kursi dan meja ruang tamunya yang membuat Selin yakin dia Galan. From Galan. Calon istri, sini keluar. Selin mengulas senyuman tertahan. Tuh, Galan. Kok dadakan datang? Aku kan masih burik banget. From Galan. Coba pap wajahnya. Tuh, Galan. Gak mau, jelek. From Galan. Kamu cantik.
Selin menutup mulutnya menahan senyum lagi. Belum apa-apa udah bikin salting terus, gumamnya. Tuh, Galan. Aku ganti baju dulu. 47. From, Galan. Gak usah dandan. Tuh, Galan. Tipis-tipis, kan mau ketemu mertua, emot senyuman malu. From, Galan. Oh udah diakuin sebagai mertuanya nih. Tuh, Galan. Ada yang ngakuin aku calon istri juga tuh. From, Galan. Haha cepat ganti baju, aku gak sabar minta kamu. Tuh, Galan. Bapak gak sabar banget, jangan heran kalau cuman ada mama ya. From, Galan. Iya, nanti papi aku jadi papa kamu juga. Selin tersenyum. Galan memang sudah tahu dia sudah tidak punya papa. Tidak mau membuat mereka menunggu lama, Selin segera berganti pakaian terbaiknya dan dandan tipis. Begitu sudah selesai, Selin belum langsung turun. Dia mondar-mandir sejenak di kamar dengan jantung berdebar kencang. Kedua tangannya mengepal menjadi dingin karena gugup. Dia mengambil nafas dalam lalu membuangnya perlahan. Ada ketakutan yang sempat hadir, bagaimana kalau orang tua Galan tidak menyukainya begitu melihat. Keluarga Galan sangat kaya dan terpandang, ya Selin memang berasal dari keluarga berada, hanya saja dia masih kalah jauh dengan Gapan. Mendadak dia merasa insecure. Galan itu beda tipis sama Gasa. Mereka sama-sama kaya. Gak apa-apa Sel. Kamu pernah lihat Mami Galan di acara ulang tahun dia? Mami Noami baik, Selin meyakinkan dirinya. Dia kemudian memutuskan turun ke lantai bawah. Di anak tangga pandangan Selin tertuju pada Galan yang tampak tampan duduk di antara orang tuanya. Sesaat Selin terpesona, dengan kemeja lengan panjang dan celana jeans. Tampilan sederhana tapi kalau sudah Galan yang memakai, dia terlihat makin mempesona. Kemeja lengan panjang itu membentuk tubuhnya yang atletis. Otot lengannya terlihat walau tertutup baju, menandakan betapa makin bugarnya seorang Galan. Suara tawa terdengar dari Mami Noami kala mananya bercerita sesuatu. Setidaknya mereka cepat akrab, itu menambah kepercayaan diri Selin. Selin mengulas senyum demi mengurangi gugup. Kemudian kakinya melangkah ke ruang tamu, mengalihkan atensi semua orang. Selin memakai gamis panjang mocha yang menyentuh mata kakinya, dipadu dengan hijab senada yang membuatnya tampak anggun dan berkelas. 48. Dia sebenarnya tipe yang jarang pakai gamis, tapi untuk hari ini tentu Selin ingin tampil berbeda. Ini Selin? Tanya Mami Noami. Dia terpukau melihat calon menantunya. Tidak hanya Naomi, Galan bahkan tidak berkedip melihat Selin saat ini. Pertama kalinya dia melihat Selin memakai gamis selain gaun saat acara perpisahan. Kedip Gal kedip, ujar Satria. Selin menatap Galan yang kepergok terus melihatnya. Pandangan mereka bertemu, Selin menunduk malu sedang Galan berdeham. Orang tua mereka tertawa kecil memperhatikan. Assalamualaikum Tante, mengurangi salah tingkah dilihat Galan, Selin menyalin Mami Naomi, dia mengecup punggung tangan wanita itu. Waalaikumsalam. Selin cantik sekali. Cantikan Tante, elaknya dengan senyuman malu. Dia juga menyalin Satria. Om, baru kemudian duduk di sebelah mamanya. Di meja sudah 4 cangkir minuman dan juga hidangan. Selin meremas kedua tangannya di atas paha, bibirnya terus mengulas senyum dilihat intens oleh 3 pasang mata. Galan, Naomi dan Satria. Jantungnya bertalu-talu. Otaknya berusaha merangkai jawaban jika ada pertanyaan yang tertuju untuknya. Tadinya Selin pikir Galan akan langsung menyampaikan niatnya, namun dia bersyukur Naomi dan Satria yang bertanya kabar dan perkuliahannya membuat Selin lebih merasa rileks. Mereka mengobrol beberapa hal hingga 15 menit berselang, Satria mengode putranya.
Mau dilamar juga Celine-nya Gal. Galan menoleh, dia tersenyum canggung dia tatap Mama Celine. Dia mengangguk. Bu Ana, jadi tujuan kami ke sini, putra saya ingin menyampaikan niat baiknya untuk meminta Celine. Satria tersenyum kecil, dia melirik Celine yang menunduk. Mama Celine tampak terkejut walaupun dia sudah menduga hal ini. Dia menatap putrinya dengan perasaan haru. Dalam waktu beberapa bulan sudah 2 orang yang ingin melamar putrinya. Padahal baru kemarin rasanya dia melahirkan Celine. Silakan Nak Galan, dia memberikan anggukan. Memberi kesempatan Galan untuk berbicara langsung.